NGT ataupun OGT itu ada ukurannya ya. Ini biasa digunakan pada neonatal yang bayi baru lahir. Tidak bisa digunakan yang ini ya. Ini untuk dewasa ya. Dia ukurannya ada. Ini ada 16. Ini dia ukurannya. Ya. Ada nomor 5. Ini sama ya. Ini neonatal ya. Ini yang biasa digunakan yang dewasa. Jadi kalau yang OGT biasa digunakan pada anak-anak ya, entah lewat hidung ataupun mulut ya, itu biasa. Nah kemudian selain itu ada spoon, kemudian juga ada squid ya, kemudian juga semacam ada gelas ya untuk mengecek apakah pemasangan OGT dengan NGT itu sudah masuk di bagian lambung atau belum. Contoh misalkan gini ya, saya praktekkan ya, saya sesakan. Habis naik tangga kok saya disesak ya, sengukur ya. Tidak mungkin kita langsung masukin dari selang ini sampai sini ya, enggak, jadi ada batasan. Contoh cara pengukurannya tuh gini, baring dulu, saya praktekin nggak dipasang misi ya. Jadi pengukurannya itu untuk bayi neonatal misi ya, ini kan ada kuping ya, di sini ada kuping. Ada kuping apa? Karena nggak ada kuping. Jadi dia, maaf ya, ini ujungnya ini diletakin di bagian kuping. Kemudian maaf ya, ini seperti ini, baru ditarik di bagian processus spoideus. Itu ya, itu harus memang diukur ya. Tapi ada juga selangnya itu sudah ada batasan ya. Misalkan dia batasnya tadi ya, dia di ukuran 50. Maka 50 ini batas tempat kita harus masukin, tidak boleh lebih. Kalau lebih, takutnya di dalam lambungnya itu dia terlalu berlebihan, selang masuk. Ini ujungnya akan masuk di lambung ya. Nah pada saat itu kalau sudah ada angka ataupun misalkan selangnya nggak ada, lalu tadi kita udah ukur, kita boleh kasih tanda menggunakan pulpen ataupun spidol. Lalu kalau sudah diukur, baru kita kasih gel, misalkan seperti ini. Seperti ini ya. Ini untuk volume supaya selangnya itu dia masuk. Kalau nggak menggunakan gel, itu sulit akan masuk dan juga akan pasiennya akan kesakitan karena kering. Nah sehingga pada saat pemasangan ini kita suruh pasiennya itu, tapi kalau bayi ya kita tetap masukin, dan itu dibantu oleh orang tuanya untuk didampingi. Dan setelah itu masuk, kita tadi di batas 50 misalkan, baru kita di plester di bagian pipinya ataupun di atas hidungnya. Nah kemudian untuk mengecek apakah dia sudah berhasil, kita ada pengecekan, ada dua ya. Ada dua. Spoidnya kita masukin seperti ini, baru kita tarik. Ketika ada cairan keluar, berarti itu sudah masuk ke lambung. Kalau nggak ada berarti salah, bisa jadi ke paru-paru ataupun belum sama sekali sampai ke lambung. Yang kedua, ada gelas yang berisi air setengah, kita celupin ke dalam. Ketika itu dia ada gelembung, berarti itu sudah berhasil. Itu ya. Nah itu sudah masuk pemasangan OGT ataupun NGT. Nah fungsi dari NGT ini ataupun tujuannya adalah diberikan pada pasien yang mengalami gangguan masalah refleks hisap ataupun juga masalah gangguan kesadaran. Misalkan pasiennya tidak sadar, ya memang harus diberikan OGT dengan OGT ataupun NGT. Ataupun juga refleks hisap bayi yang tidak bisa nyusuin, nah sehingga kita melakukan pemasangan OGT. Nah setelah itu baru kita ada namanya sonde. Sonde itu pemberian makanan melalui NGT ataupun OGT.
Misalkan kita ingin masukkan ASI ataupun obat-obatan, jadi lewat sini saja. Misalkan tadi obatnya kita akan masukkan di dosis misalkan di 3 mili, harus 3 mili, ataupun kita sampai memberikan ASI sampai 10 mili, maka yang ini spuitnya kita masukin seperti ini, lalu kita masukin ASI di sini. Ataupun juga metode lain, tadi misalkan kita akan ambil ASI yang sudah di pumping ya, kita masukin, kita tarik seperti ini sampai misalkan sampai 10 seperti ini, baru kita masukin seperti ini. Boleh kita masukin posisinya seperti ini, tapi jangan ditekan langsung kayak gini ya, takutnya jadi balon tuh lambungnya. Jadi dia harus pelan-pelan ya dimasukin seperti ini. Nah itu kalau yang metode yang pertama tadi, misalkan ini yang dicabut seperti ini, maka ASI-nya dia akan tetap turun secara otomatis. Yang penting posisinya ditinggikan, dia akan langsung masuk ke lambung. Itu ya untuk masalah pemasangan OGT dengan NGT. Ada yang ditanyakan situ?